Baik, terkait dengan pelanggaran apa yang paling banyak dilakukan oleh jajaran kita terkhusus ya. Ini KPU Kota Batam melalui SK 337 ya. KPU Kota Batam itu berwenang melaksanakan penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah janji dan fakta integritas jajaran RO kita mulai dari PPK, PPS dan KPPS. Nah, seperti itu. Mengenai pelanggaran kode etik itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan integritas, lalu kemudian yang kedua terkait dengan profesionalitas. Yang berkaitan dengan integritas ini terkait dengan kejujuran, ya, terus akuntabel dan seterusnya begitu ya. Terkait dengan profesionalisme ini terkait dengan berkepastian hukum, proporsional, profesional, itu termasuk di dalam salah satu aspek yang menyangkut dengan pelanggaran profesionalisme. Bawaslu itu dalam rangka melegitimasi pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan pada tahapan-tahapan pemilu, gitu ya. Jadi sehingga ini juga sebenarnya evaluasi daripada pemilu 2019 yang lalu, ya. Kebetulan saya juga pernah menjadi anggota Bawaslu Kota Batam, ya. Ya salah satunya kita memperbaiki koordinasi dengan stakeholder, ya. Karena kita sangat saling ketergantungan, ya, tentunya kita membangun komunikasi yang baik dengan Bawaslu, tidak hanya Bawaslu, dengan pihak kepolisian terkhusus terkait dengan pengawalan logistik kita, gudang logistik kita dan seterusnya. Ini juga banyak melibatkan pihak kepolisian. Halo teman pemilih, apa kabar teman pemilih dimanapun kalian berada saat ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas kalian hari ini. Kembali lagi di podcast Cafe Kota Batam, ruang bincang santai tapi berbobot seputar pemilu dan pemilihan. Masih bersama saya Thomas, host Anda pada hari ini. Nah teman pemilih, hari ini sangat istimewa. Kita kedatangan seorang tamu yang juga nggak kalah istimewa dari narasumber-narasumber kita sebelumnya. Masih orang dalam sih, yaitu salah seorang komisioner KPU Kota Batam. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Batam, yaitu Bapak Bosar Hasibuan. Apa kabar Pak Bosar? Alhamdulillah kabar baik, luar biasa. Luar biasa ya Pak. Semangat sekali Pak Bosar kita hari ini teman pemilih. Baik Pak Bosar, silakan boleh disapa terlebih dahulu teman pemilih kita di luar sana Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam demokrasi untuk teman pemilih dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Bosar Hasibuan, anggota KPU Kota Batam, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU Kota Batam. Baik, begitu Pak Bosar ya. Baik. Jadi teman pemilih, di episode kali ini bersama Pak Bosar Hasibuan, kita bakal ngobrol santai dan bakal ngebahas tentang bagaimana aspek hukum dan pengawasan berjalan di pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin di Kota Batam. Sekaligus nanti kita akan minta pandangan dari Pak Bosar, apa pembelajaran berharga untuk menuju penyelenggaraan 2029 yang nanti yang akan lebih kuat. Oke teman pemilih, langsung saja ya kita mulai obrolan santainya dengan Pak Bosar Hasibuan. Baik Pak Bosar, pertanyaan pertama Pak. Pak Bosar, kalau kita melihat secara keseluruhan, Bapak sebagai salah seorang yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan khususnya pada Divisi Hukum dan Pengawasan pada pemilu dan pilkada 2024 di Kota Batam. Apa dan bagaimana evaluasi yang dapat Bapak sampaikan terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 lalu khususnya di Kota Batam Pak? Apa highlight terbesarnya Pak? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Thomas atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, teman pemilih yang perlu kita ketahui bahwa pemilu tahun 2024 yang lalu adalah pemilu terbesar sepanjang sejarah kepemiluan kita di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, ya, karena
kita melaksanakan pemilu secara kolosal ya, untuk melakukan pemilihan pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD RI, ya, lalu DPRD provinsi, lalu DPRD kabupaten kota, ya. Dan 9 bulan kemudian, tepatnya di bulan November, kita juga melaksanakan pilkada untuk pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur dan bupati ataupun wali kota. Gitu. Artinya di tahun yang sama kita melaksanakan pemilu, ya, antara pemilu presiden dengan pilkada itu tahapannya sangat beririsan. Tentunya banyak evaluasi yang perlu kita lakukan ya untuk perbaikan pemilu di tahun 2029 nanti. Saya kira terkait dengan evaluasi sebenarnya sudah banyak, bahkan lembaga sekelas MK juga sudah mengeluarkan evaluasi. Yang pertama terkait dengan adanya pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal atau pemilu daerah, begitu ya. Lalu kemudian evaluasi berikutnya adalah karena beban kerja penyelenggara pemilu yang sangat berat karena adanya irisan tahapan pemilu dengan pilkada, tentunya ini juga membutuhkan profesionalisme seorang penyelenggara pemilu. Jadi sehingga ini juga menjadi bagian evaluasi yang memang harus kita lakukan begitu. Lalu kemudian dari sisi pemilih juga kita terkhusus di Kota Batam pada saat pilkada yang lalu, ini ternyata partisipasi pemilihnya juga sangat rendah, hanya sekitar 48% saja. Ya tentunya ini mungkin bisa saja karena antara pemilu dengan pilkada itu waktunya berdekatan sehingga menimbulkan kejenuhan atau masyarakat bosan begitu kan. Sehingga ini juga saya kira perlu kita evaluasi. Ya, begitu. Jadi harapannya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini juga lebih proporsional ya kan, antara pemilu nasional dengan pemilu daerahnya. Ini saya kira juga putusan yang sangat yang sangat konstruktif ya, begitu ya, yang sangat baik begitu, menurut saya begitu ya, karena ini akan meringankan beban penyelenggara pemilu ke depan. Seperti itu. Menarik sekali Pak Willy, evaluasi yang disampaikan oleh Pak Bosar, dan mungkin itu bisa menjadi masukan ya Pak Bosar ya, dalam membuat aturan-aturan berikutnya ya Pak, untuk pemilu kita yang akan datang. Benar. Baik, menarik sekali Pak Bosar. Pertanyaan selanjutnya Pak, kalau kita berbicara soal pelanggaran, ya Pak, dalam sebuah tahapan baik pemilu ataupun pemilihan, biasanya ada saja temuan terkait pelanggaran baik kecil ataupun besar yang dilakukan oleh peserta yang ikut bertarung atau pihak-pihak yang berkaitan. Nah, dari sisi atau aspek hukum dan pengawasan, jenis pelanggaran apa Pak yang Bapak rasakan sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Kota Batam? Jenis pelanggaran apa yang paling banyak terjadi pada masa tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin di Kota Batam, dan bagaimana mekanisme penanganan yang sudah dilakukan oleh Kota Batam? Silakan Pak. Ya baik, terkait dengan pelanggaran apa yang paling banyak dilakukan oleh jajaran kita terkhusus ya, ini KPU Kota Batam melalui SK 337 ya, KPU Kota Batam itu berwenang melaksanakan penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah janji, dan fakta integritas jajaran ETO kita, mulai dari PPK, PPS, dan KPPS. Nah, seperti itu. Mengenai pelanggaran kode etik, itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan integritas, lalu kemudian yang kedua terkait dengan profesionalitas. Yang berkaitan dengan integritas ini terkait dengan kejujuran, ya, terus akuntabel dan seterusnya begitu ya. Terkait dengan profesionalisme ini terkait dengan berkepastian hukum, proporsional, profesional, itu termasuk di dalam salah satu aspek yang menyangkut dengan pelanggaran profesionalisme. Menyangkut dengan pelanggaran yang paling banyak kalau berdasarkan pengalaman di pemilu
2024 yang lalu maupun pilkada 2024 yang lalu itu lebih banyak ke aspek profesionalisme. Terkait dengan tidak profesionalnya jajaran ad hoc kita, yang dimana masih ada yang kerja sendiri-sendiri begitu ya. Jadi artinya seharusnya kita kan kolektif kolegial begitu. Namun karena masih ada salah satu mungkin jajaran ad hoc kita yang sibuk dengan kegiatannya sendiri, sehingga tugas-tugas menyangkut dengan PPK maupun PPS dan KPPS ini terabaikan. Gitu. Sehingga ini tentunya akan melanggar profesionalisme dari seorang penyelenggara pemilu itu sendiri. Begitu. Kemudian tentunya ada penanganan terhadap pelanggaran tersebut. Iya, tentunya. Kita melakukan penanganan sesuai dengan SK nomor 377 sorry. Putusan surat KPU nomor 337 terkait dengan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah janji, dan integritas jajaran ad hoc kita. Ya, memang pada saat pemilu dan pilkada kemarin kita ada melakukan pengawasan internal terhadap jajaran ad hoc kita, dan kita mendapatkan di pilkada kemarin itu ada 3 orang yang kita berikan sanksi ya, yang di pemilu itu ada 1 orang gitu. Yang di pemilu itu ada pemberhentian, yang di pilkada ada peringatan keras ya, ada pemberhentian sementara, dan ya saya kira itu yang kita dapatkan di pemilu maupun di pilkada di tahun 2024 yang lalu. Artinya dalam pelaksanaannya penyelenggara kita di pihak internal, dalam hal ini Badan Etok, pun melakukan pelanggaran-pelanggaran juga ya Pak? Iya. Ada yang melakukan pelanggaran, dan KPU Kota Batam tetap melakukan mekanisme penanganan terhadap pelanggaran. Iya. Baik, benar sekali Pak Bosar, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak Bosar, kita semua tahu, teman pemilih kita semua tahu bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan baik pemilu maupun pemilihan, KPU bukan satu-satunya penyelenggara, benar ya Pak ya? Ada institusi lain yang juga terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu maupun pemilihan. Salah satunya adalah Bawaslu. Dari aspek penegakan hukum dan pengawasan, tentunya kolaborasi antara KPU dan Bawaslu menjadi sangat penting ya Pak ya, benar Pak? Menurut pengalaman Bapak, bagaimana KPU Kota Batam khususnya dalam hal ini berkolaborasi dengan Bawaslu Kota Batam dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap peserta dan partai politik, baik pada pemilu maupun pemilihan tahun 2024 lalu? Silakan Pak. Ya, terkait dengan kolaborasi ini sangat penting, karena pemilu ini adalah kerja-kerja kolosal. Betul. Yang tidak bisa KPU sendiri kerjakan. Tentunya dari sisi penyelenggara juga, sebenarnya kan penyelenggara ini kan ada 3. Yang pertama itu KPU, yang kedua itu Bawaslu, dan DKPP. Ya, kita butuhkan Bawaslu itu dalam rangka melegitimasi pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan pada tahapan-tahapan pemilu, gitu ya. Jadi sehingga ini juga sebenarnya evaluasi daripada pemilu 2019 yang lalu ya. Kebetulan saya juga pernah menjadi anggota Bawaslu Kota Batam ya. Ya, salah satunya kita memperbaiki koordinasi dengan stakeholder ya. Karena kita sangat saling ketergantungan ya, tentunya kita membangun komunikasi yang baik dengan Bawaslu, tidak hanya Bawaslu, dengan pihak kepolisian terkhusus terkait dengan pengawalan logistik kita, gudang logistik kita, dan seterusnya. Ini juga banyak melibatkan pihak kepolisian begitu. Jadi banyak stakeholder yang bersinggungan dengan pemilu begitu. Tidak hanya dengan polisi, Bawaslu, polisi, kita juga bangun komunikasi yang baik dengan stakeholder yang lain seperti kejaksaan, pemerintah Kota Batam, dalam hal ini contohnya Kesbangpol Kota Batam, seperti itu. Jadi sehingga ini yang saya kira
membuat pemilu tahun 2024 kemarin sukses ya, benar. di Kota Batam. Artinya kenapa kita bisa katakan sukses? Karena sudah berhasil kita laksanakan, ya sudah selesai kita laksanakan begitu, dan tidak ada masalah yang berarti di Kota Batam. Iya. Saya kira ini pengalaman berharga, terkhusus memang selama ini KPU Kota Batam selalu ada permasalahan atau residu-residu pada saat pelaksanaan pemilu gitu. Tapi alhamdulillah di 2024 yang lalu kita berjalan lancar semua begitu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Artinya kolaborasi yang kita lakukan dengan pihak-pihak terkait, stakeholder, khususnya dalam penegakan hukum dan pengawasan berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya. Baik, menarik sekali Pak Bosar. Pertanyaan terakhir di sesi yang pertama ini Pak. Setiap penyelenggaraan baik pemilu maupun pemilihan pasti selalu aja ada tantangannya, benar ya Pak ya? Ya. Nah, untuk divisi hukum dan pengawasan KPU Kota Batam selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu, tantangan apa Pak yang Bapak rasakan paling berat? Atau mungkin yang paling menarik deh, sehingga menjadi suatu pengalaman yang berharga untuk Bapak sendiri khususnya sebagai Kadif Hukwas KPU Kota Batam. Silakan Pak. Ya, pas terkait dengan tantangan yang paling lumayan berat, itu yang pertama kalau di sisi tahapan, yaitu pada saat penyiapan logistik pemilu. Oke. Ini kan melibatkan masyarakat juga, karena KPU sendiri tidak akan mampu seperti melipat suara, ya kan, melipat suara, merakit kotak suara dan seterusnya begitu. Ini juga melibatkan orang banyak, dan kita juga sudah sangat maksimal melakukan pengawasan terhadap pengadaan logistik pemilu di tahun 2024 yang lalu. Kita tidak hanya cross check, tapi selain kita cek, kita cross check dan kita recheck lagi, kita cek kembali begitu. Artinya double cross check lah kita lakukan agar dalam pengadaan logistik pemilu itu tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah dan seterusnya begitu. Dan alhamdulillah kita mampu menyalurkan atau mendistribusikan logistik 1 hari sebelum pelaksanaan pemilu. Itu logistik kita sudah sampai di TPS. Luar biasa ya. Itu alhamdulillah luar biasa. Tapi memang dalam proses ini sangat luar biasa dinamikanya. Berat sekali Pak. Sangat berat sekali karena kita dikejar dengan waktu yang sangat singkat gitu ya. Lalu pada saat pasca pemilu, karena divisi hukum ini istilahnya di lingkungan KPU itu bahasanya adalah selimutnya KPU. Selimutnya KPU begitu ya. Jadi ketika selesai perhitungan suara itu ada namanya sengketa hasil ya. Yang maju di sini untuk menghadapi sengketa hasil itu ya divisi hukum. Betul. Kalau di pemilu itu memang semua sudah disiapkan oleh KPU RI, sudah difasilitasi oleh KPU RI. Namun kalau di pilkada itu kan PIC-nya kita langsung yang berhadapan dengan atau bersidang langsung di Mahkamah Konstitusi. Ini saya kira pengalaman yang sangat berharga bagi saya, karena baru pertama kali beracara di Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira karena divisi hukum itu kan tidak bisa bekerja sendiri, data-data itu ada di teknis, ya kan, dan di divisi lain, ya sehingga ini membutuhkan koordinasi yang baik. Gitu. Jadi tantangannya itu dalam rangka menyiapkan seluruh bukti-bukti untuk disampaikan di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Saya kira itu tantangan yang sangat luar biasa untuk divisi hukum, belum lagi menyusun jawabannya begitu. Karena ini menyangkut dengan marwah KPU Kota Batam begitu kan. Kita harus mempertahankan hasil yang sudah kita tetapkan seperti itu. Saya kira itu tantangan yang paling luar biasa begitu. Dan sangat menarik tentunya. Sangat menarik. Baik Pak Bosar, apalagi ini pengalaman pertama Pak ya. Luar biasa sekali teman pemilih. Teman pemilih itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Bosar di sesi yang pertama ini.
Kita masih banyak insight penting dan menarik lainnya yang akan kita gali bersama Pak Bosar, dan itu nanti akan kita bahas di sesi yang kedua pada podcast KPU Kota Batam kali ini. Teman pemilih jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di sesi yang kedua podcast KPU Kota Batam kali ini, masih nanti bersama dengan Pak Bosar. Stay tune.